Hai teman main, kali ini kita sedang mengunjungi salah satu ajang pameran otomotif terbesar di Indonesia. Di sini kalian bisa melihat banyak banget brand sepeda motor yang berlomba untuk memperkenalkan inovasi-inovasi produk terbarunya. Dan yang paling menarik di sini, dipamerkan motor custom yang digunakan oleh Bapak Presiden Jokowi saat mencoba sirkuit Mandalika. Ada yang bisa tebak kita ada di mana? Ikuti terus liputan lengkapnya hanya di Main Inomoto. Hai teman main, kembali lagi bersama dengan gue Dio Hapsari pastinya di Main Inomoto, inovasi otomotif teknologi motor. Nah, kita hari ini sedang berada di sebuah pameran otomotif terbesar di Indonesia. Ada yang tahu? Ya? Iya, bener banget. Dimana lagi kalau bukan di GIAS, Gaikindo Indonesia International Auto Show 2021. Buat yang nanya-nanya nih, kok bisa sih Main Inomoto bisa ada ke GIAS gitu? Iya dong, karena kita pasti ingin memberikan updatean-updatean terbaru untuk temen main semua yang ada di mana aja nih. Kalian pasti penasaran kan? Apalagi tahun ini udah ada beberapa produk motor matic keluaran terbaru sampai motor yang sudah berbahan dasar listrik. Nah, kira-kira seperti apa sih motor-motor tersebut? Yuk, ikuti terus yuk perjalanan aku. Pertama, di depan kita sudah ada dua skuter listrik nih teman-teman. Yang berwarna putih ini namanya Neutron dari Wemoto. Merupakan motor listrik yang sumber utamanya menggunakan baterai dengan teknologi Gripen dengan slot untuk 6 baterai. Apabila dilakukan pengisian secara full, motor Neutron ini mampu menempuh jarak hingga sejauh 60 km. Dinamo listrik pada motor ini memiliki kapasitas sebesar 1200 watt. Tapi tidak hanya itu, tampilan motor Neutron ini juga menyesuaikan kecanggihannya. Sistem penerangan motor Neutron sudah menggunakan LED, speedometer yang juga mampu mengindikasikan kapasitas bateraimu sudah dalam tampilan LCD. Wow! Dan untuk kecepatannya, motor ini mampu melaju hingga 45 km per jam. Jadi, motor ini memang dibuat dengan kemampuan yang sesuai untuk digunakan sehari-hari. Untuk teman main, para komuter yang pasti menggunakan motor sebagai alat transportasi sehari-hari, ini sangat pas. Nah, untuk motor yang di sebelahnya ini juga merupakan motor listrik loh. Desain motor ini memang terinspirasi dari motor bebek. Pendekatannya ingin mengarah ke tampilan motor klasik. Secara kemampuan, motor ini mampu menghasilkan kecepatan hingga 50 km per jam dengan menggunakan baterai lead acid 60V72H. Sedikit lebih cepat dibandingkan motor sebelumnya. Dengan pengisian daya secara penuh, motor ini mampu menempuh jarak sejauh 120 km dengan kecepatan 20 km per jam. Serupa dengan motor Neutron, motor SM Classic sangat sesuai untuk digunakan sehari-hari. Akan tetapi, karena desainnya yang ingin mengarah ke motor bebek, motor ini tidak memiliki ruang bagasi yang besar. Bagian lampu juga sebaiknya di-upgrade karena masih terlalu kecil untuk penerangan dalam berkendara. Hal yang paling menonjol dari motor ini memang tampilannya yang wow. Bahkan speedometernya masih ditampilkan dengan analog tipe terbaru. Rem baik pada bagian depan dan belakang juga menggunakan model Tromo. Gimana menurut kalian? Tidak hanya motor listrik, mereka juga menampilkan beberapa motor matic besar. Satu di antaranya adalah GTS 250cc. Melihat dari bodi motor ini, SYM GTS 250cc ini memang dibuat lebih besar. Bisa terlihat dari jok lebarnya yang juga sudah disertakan sandaran kecil baik untuk pengendara maupun yang di belakangnya. Jok ini dibuat sedemikian rupa agar lebih terasa nyaman dalam berkendara. Motor ini memiliki daya tampung bahan bakar sebesar 7 liter. Jadi cocok banget nih buat kalian-kalian yang suka riding jauh tuh. Kenyamanan dan kapasitas yang ditawarkan oleh motor ini sangat compatible. Kelebihan lainnya, motor ini sudah pasti up to date dengan menggunakan LED untuk lampunya. Tetapi sebagai tambahan,
Turning signal light juga sudah mengadaptasi LED ini, jadi lengkap ada pada satu kesatuan motor. Komponen pendukung lainnya dalam motor ini yang menjadi nilai plus adalah ini nih. Pada bagian kaki terdapat aliran udara untuk penghangat pada kaki. Jadi dalam musim hujan, cuaca dingin, udara hangat ini sangat mampu memberi kenyamanan lebih dalam berkendara. Oke, kita beralih ke merek Honda. Motor ini sudah pasti diketahui oleh teman main. Honda PCX elektrik akhirnya hadir di pasaran. Motor ini memiliki kapasitas tenaga hingga 4.200 watt. Sehingga mampu banget untuk mengeluarkan kecepatan sampai 69 km per jam. Baterai yang digunakan pada motor ini adalah baterai lithium dengan kebutuhan charge selama 3 jam. Menariknya, baterai pada motor ini bersifat removable. Kenapa demikian? Ya, karena sudah tersedia nih fasilitas penukaran baterai bagi kalian yang memiliki motor Honda PCX ini. Buat yang bingung nih bagaimana cara mengisi daya motor ini, kalian bisa mendapatkan wireless charge untuk charging di rumah. Speedometer digital serta penerangan LED juga sudah ada di motor ini. Jadi, baik tampilan dan kapabilitas sudah selaras dan terkemas dengan baik. Selain motor listrik, Honda juga mengeluarkan pembaharuan pada Honda PCX lainnya. Honda PCX 160 merupakan keluaran terbaru dari tipe ini. Mesin 160cc 4 valve dengan enhanced smart power ini membuat tarikan pada motor akan terasa jauh lebih halus dan bertenaga. Tetapi yang terpenting tetap ramah lingkungan. Itu yang terpenting ya. Komponen yang sangat dapat diperhatikan pada motor ini adalah panel meternya yang sudah full digital. Jadi sangat mempermudah untuk melihat indikasi motor kita saat berkendara. Tidak lupa dengan adanya Honda Selectable Torque Control atau HSTC yang mampu membantu penyeimbangan putaran roda. Nah, teknologi ini sangat bisa menjadi media preventif untuk mencegah slip pada ban, terutama ketika berkendara pada jalanan yang licin. Selain itu, motor Honda PCX ini jelas sudah memiliki penerangan LED, begitu juga dengan Smart Key System. Soket charger pada bagian besar beserta dengan kapasitas bagasi yang jauh lebih besar termasuk dalam kelebihan yang teman-teman akan dapatkan pada motor ini. Well, gimana? Seru banget kan perjalanan kita tim main ke Gias 2021? Gimana nih rasanya kalian bisa menyaksikan motor-motor keluaran terbaru tahun ini dari motor matic besar sampai motor listrik, semuanya udah kita bahas. Yuk teman-teman komen di bawah, gue pengen tahu nih kalian tuh paling suka motornya seperti apa sih? Ya komennya di bawah. Well teman main, agar tidak ketinggalan informasi lainnya yang gak kalah seru, jangan lupa juga untuk terus ikuti Main Inomoto. Subscribe, like, share, and comment YouTube channel kita yaitu di Main. Jangan lupa untuk informasikan juga ke teman-teman kalian kalau ada program sekece ini. Instagramnya juga jangan lupa untuk di follow @mainco.id. So, akhirnya gue Dia Hapsari pamit undur diri. Sampai jumpa di Main Inomoto episode selanjutnya. Inovasi otomotif teknologi motor. See ya!